Halo pemirsa, politikus dan media barat yang dipelopori oleh Amerika Serikat baru-baru ini menggambarkan Tiongkok sebagai risiko dan menganjurkan untuk mengurangi risiko. Analis politik Kroasia Robert Frank justru menilai sebaliknya bahwa Tiongkok adalah peluang bukan risiko. Frank lantas memberikan bukti betapa pentingnya Tiongkok bagi para pemimpin dunia. Menurutnya, kunjungan baru-baru ini ke Beijing oleh para pemimpin dunia dan pejabat senior, termasuk dari Eropa, adalah bukti bahwa Tiongkok begitu penting bagi mereka. Seperti Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan juga PM Singapura Lee Hsien Loong yang diketahui telah juga berkunjung ke Tiongkok baru-baru ini. Selain itu, CEO perusahaan multinasional termasuk Elon Musk dari Tesla, Mary Barra dari General Motors, Jacob Stausholm dari Rio Tinto Group, dan juga Bill Gates dari Microsoft ini juga berkunjung ke Tiongkok. Nah, kunjungan ini menurut Frank bahwa menunjukkan mereka berpikir secara berbeda dari apa yang dipikirkan Washington. Sehingga dalam mengembangkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Tiongkok, Eropa tidak boleh tunduk pada Amerika Serikat, melainkan mengikuti kepentingannya sendiri. Lantas, apa keunggulan ekonomi Tiongkok sehingga membuatnya begitu menarik? Mari kita ikuti ulasannya di Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Pemirsa, kita tahu bahwa Tiongkok merupakan negara sedang berkembang yang sukses membangun negaranya. Tiongkok juga berhasil menjadi satu-satunya pesaing seimbang melawan sang adik kuasa Amerika Serikat hanya dalam waktu 4 dekade. Nah, dalam sepanjang sejarah belum pernah ada sebuah negara yang berhasil menjadi pesaing seimbang Amerika Serikat selain Tiongkok. Prestasi yang diraih Tiongkok ini tentu merupakan hasil kerja keras puluhan tahun yang dijalankan dengan tekun serta perencanaan yang matang oleh banyak pihak. Pilihan-pilihan kebijakan dan strategi yang diambil ini tentu menunjukkan dengan jelas betapa kuatnya komitmen Tiongkok terhadap masyarakatnya serta pemahaman yang mendalam dan komprehensif terkait dengan ekonomi industri. Semua ini terjadi bermula sejak Deng Xiaoping ini mentransformasikan ekonomi Tiongkok dari sebuah sosialisme perencanaan yang konservatif menjadi sebuah sosialisme pasar yang progresif. Jadi sebenarnya Tiongkok tidak pernah menjadi kapitalisme, melainkan juga hanya mentransformasikan sistem yang sudah ada, yakni sosialisme agar mengikuti arus ekonomi global yang kapitalistik. Nah, dengan demikian, Deng Xiaoping juga tidak pernah merubah ideologi ataupun juga sistem ekonomi Tiongkok, melainkan hanya membatasi intervensi pemerintah dalam ekonomi, sehingga sektor ekonomi tertentu dapat dibuka bagi modal swasta agar mekanisme pasar dapat bekerja dengan baik. Nah, itu berarti Tiongkok dari dahulu hingga kini tetap menganut sistem ekonomi sosialisme. Hanya saja kini ekonomi Tiongkok lebih diarahkan untuk bekerja mengikuti mekanisme pasar yang juga kapitalistik, supaya dapat mencukupi lebih banyak keuntungan demi kesejahteraan masyarakatnya. Apa yang dilakukan Tiongkok sebenarnya merupakan cerminan dari pemahaman dasar Karl Marx tentang kapitalisme. Marx dalam bukunya Das Kapital mengatakan bahwa negara perlu mengintervensi ataupun mengatur sebuah kapitalisme sehingga terciptalah kapitalisme yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang disebutnya sebagai sosialisme. Nah, artinya ekonominya ditunjukkan bagi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kapitalis ataupun pemilik modal. Dengan demikian, dalam konsep Marx ini atau sosialisme adalah sebuah kapitalisme yang sepenuhnya diintervensi ataupun diatur pemerintah atau negara.
Jadi, jika pemahaman dasarnya seperti demikian, itu berarti Tiongkok sejak awal bekerja dalam platform ekonomi yang sama dengan semua negara di dunia. Begitu pula dengan masalah yang dihadapi Tiongkok dalam membangun negaranya juga sama dengan masalah kita. Itu sebabnya Tiongkok ingin negaranya segera maju dan keluar dari kemiskinan. Makanya Tiongkok mulai membangun sejak awal. Lalu, mengapa ekonomi Tiongkok bisa tumbuh dengan pesat, sedangkan ekonomi kita dan ekonomi Amerika Serikat malah tertatih-tatih? Padahal platform ekonominya pun sama. Perbedaannya ternyata terletak pada pilihan kebijakan dan efektivitas mengeksekusi kebijakan. Artinya, keunggulan Tiongkok terletak pada pilihan kebijakan ekonomi yang tepat dan jitu serta eksekusi yang efektif dalam merespon tantangan yang dihadapinya. Sebagaimana hal itu diakui oleh jurnalis dan intelektual Italia Loretta Napoleoni dalam bukunya Monomic, Mengapa Komunis Tiongkok Membuat Kapitalis Lebih Baik Daripada Kita. Dan buku tersebut pun sangat populer di kalangan para pengamat Tiongkok. Lalu menurut Napoleoni, para petinggi di Beijing sangat memahami kritik Marx kepada kapitalisme sehingga dalam membangun negaranya, para petinggi di Beijing tahu persis kelemahan yang terjadi dalam sebuah kapitalisme agar mereka pun bisa mengambil langkah untuk memperbaikinya. Selain itu, para petinggi Beijing juga mampu merumuskan dengan jitu dan tepat kebijakan yang dibutuhkan, serta mengeksekusinya secara cepat dan efektif. Semua ini menyebabkan terciptanya negara Tiongkok yang jauh lebih unggul daripada negara Barat yang kapitalisme sekalipun. Nah, buktinya Tiongkok yang dahulunya pada tahun 1980 merupakan sebuah negara tertinggal dalam pembangunan dan juga paling miskin di dunia dengan produk domestik bruto atau PDB per kapitanya hanya 194,80 dolar Amerika, hampir sama dengan PDB Malawi, sebuah negara miskin di Afrika Timur kala itu. Justru kini melaju pesat dengan PDB per kapita yang telah mencapai 12.720,2 dolar Amerika. Artinya produktivitas ekonomi Tiongkok ini naik puluhan kali lipat hanya dalam 4 dekade. Sehingga menjadikan negara dengan ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PDB paritas daya beli atau PPP dan terbesar kedua di dunia berdasarkan PDB nominal. Hal ini menunjukkan bahwa elit pemimpin Tiongkok ternyata mampu menciptakan kebijakan yang menghasilkan kinerja ekonominya jauh melebihi rata-rata kinerja ekonomi negara-negara lain di dunia ini. Termasuk di dalamnya adalah negara-negara maju. Setidaknya ada 3 keunggulan yang diciptakan oleh para elit Tiongkok. Yang pertama adalah sosialisme pasar yang berhasil membuat ekonomi Tiongkok melaju pesat menyaingi negara maju. Yang kedua, pemerintahan yang efektif, bersih, dan juga baik adalah penentu paling menonjol dalam efektivitas pembangunan Tiongkok. Yang ketiga adalah sumber daya manusia, SDM, yang ternyata sangat penting bagi pembangunan ekonomi Tiongkok. Buktinya, di saat banyak negara berkembang sibuk untuk mendatangkan modal asing, Tiongkok justru lebih memilih untuk berinvestasi di SDM melalui pendidikan dan pelatihan bagi segenap rakyatnya. Keberhasilan dari investasi di bidang ini adalah tingginya tingkat keterampilan para buruh di Tiongkok yang diakui sendiri oleh Apple yang akhirnya lebih memilih untuk membuka pabriknya di Tiongkok daripada di Amerika Serikat. Dengan ketiga keunggulan tersebut, Tiongkok kini menjadi pabrik dunia dan diuntungkan dengan aglomerasi ekonomi di mana pusat keuangan, bisnis, perdagangan, serta penelitian dan pengembangan dari
perusahaan-perusahaan dunia berkumpul di Tiongkok, sehingga otomatis Tiongkok menjadi negara yang kaya dan makmur dengan berbagai teknologi dunia. Oleh karena itu, jelas bahwa ternyata kita perlu belajar banyak dari Tiongkok, namun tidak dalam bentuk menyalin begitu saja kebijakannya, melainkan menjadikannya sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan apa yang cocok bagi negara kita, terutama untuk kesejahteraan rakyatnya. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Bagas Sumarlan. Terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.